kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu dimudahkan dalam belajar agama, selalu diberikan hidayah untuk semangat menuntut ilmu, khususnya ilmu bahasa Arab. Ya, kita akan mulai membaca kitab Muyassar jilid yang ketiga, yang merupakan kitab puncak ya, kitab puncak dari tahap yang terakhir, level tertinggi dari kitab Muyassar dibandingkan jilid 1 ataupun jilid 2. Baik, yang sama-sama ditulis oleh Ustadz Aceng Zakaria. Apa perbedaannya? Ya, sebenarnya materi di kitab Muyassar jilid 3 itu ada di jilid 1 ya. Hanya saja dibahas lebih rinci, dibahas lebih mendetail dan lebih spesifik dibandingkan yang jilid pertama. Misalnya di jilid pertama membahas segala macam bab, kalau di jilid 3 ini hanya bab-bab isim marfu, isim mansub gitu ya. Lalu dibahas dengan detail masing-masing babnya. Misalnya isim marfu bahas fa'il, itu pembahasan fa'ilnya itu panjang lebar. Pembahasan fa'ilnya panjang lebar ya. Syarat-syaratnya apa, pengecualiannya apa, ya ini akan kita bahas di kitab Muyassar jilid 3. Nah, ini di bab fa'il, bab yang pertama akan dibahas di kitab Muyassar jilid 3. Ya, tidak berpanjang lebar, kita mulai pelan-pelan ya. Ini nanti sistemnya boleh peserta membaca kalau sudah siap ya. Nanti Anda bacakan dulu. Boleh membaca, boleh juga menerjemahkan, boleh juga sambil mempresentasikan juga boleh. Baik, yang pertama kolam alif rahimahullah, Ustaz yang Zakaria menjelaskan al-fa'ilu. Di sini menjelaskan definisi fa'il ya, definisi fa'il, lalu contoh-contohnya dan definisinya lebih luas. Lebih apa? Lebih luas. Kita baca. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u alladhi sabaqahu fi'lun mabniyun lil ma'lumi aw ma fi ma'nahu. Nah, ini definisi yang lebih lengkap ya. Fa'il adalah isim marfu yang didahului apa? Fi'il mabni. Di sini bukan istilah mabni lawannya mu'rab, bukan. Mabni di sini secara bahasanya, lugatan, artinya yang terbentuk lil ma'lumi, dalam bentuk maklum ya, fi'il maklum, kata kerja aktif ya. Berarti subjek atau fa'il adalah isim marfu yang terletak, yang didahului dengan fi'il maklum. Au ma fi ma'nahu ya. Nah, ini yang perlu difokuskan di sini. Au ma fi ma'nahu, atau tidak mesti didahului fi'il maklum, yang penting maknanya mewakili. Nah, au ma fi ma'nahu, atau dalam maknanya. Kita cari contohnya di sini. Nahu, contoh yang normal. Contoh yang normal. Arsalallahu al-anbiya ya. Allah telah mengutus para nabi itu. Allah telah mengutus para nabi itu. Mana fa'ilnya? Lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah Allah. Dia marfu dengan dhammah kan. Ya, ini jelas, dan arsala itu sebagai fi'il ma'lum ya, yang mendahului. Coba kita lihat contoh kedua. Ya saliman sadruhu.
Apa artinya? Wahai, yang wahai, selamat hati. wahai seseorang yang jiwanya selamat, yang hatinya salim, lurus, ya. Nah, dari redaksi tidak ada, kata kerjanya nggak ada. Fi'il maklum nggak ada, tapi secara makna ada. Tadi kita ulangi artinya, wahai seseorang yang hatinya lurus. Hatinya lurus. Mana kata kerjanya? Lurus. Ya, atau jiwanya selamat. Mana kata kerjanya? Selamat atau lurus. Mana fa'ilnya? Jiwanya tadi atau hatinya, gitu ya. Jadi secara makna saja. Walaupun secara redaksi tidak ada kata kerjanya, tidak didahului fiil ma'lum. Juga di contoh yang ketiga, huwa tohuru ma'uhu al-hillu ya, al-hillu maitatuhu. Ya, ini kayak nampaknya sedang membahas jenis air laut ya. Sedang membahas jenis air laut. Air laut itu air eh, terjemahkan ke kalimat yang redaksinya ada subjek dan kata kerjanya. Seperti tadi, hatinya selamat, jiwanya lurus gitu ya. Berarti gimana? Air laut itu ya airnya suci gitu kan? Bangkainya halal. Airnya suci dan bangkainya halal. Sehingga mana failnya? Airnya. Mana fiil maklumnya? Suci. Ya. Yang kedua tadi mana failnya? Bangkainya atau bangkai. Mana fiil maklumnya? Halal. Gitu ya. Jadi secara lafaz tidak ada kata kerjanya, tapi secara makna ada. Secara mana ada. Baik, itu kondisi yang tadi auma fi ma'nahu. Jadi tidak mesti selalu ada kata kerja yang maklum mendahuluinya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu pelan-pelan. Ini masih definisinya belum selesai. Nah, lihat di bawahnya masih ada lagi definisinya. Wa yadullu apa itu? Wa yadullu hadzal ismu ala man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bihi. Fa'il itu apa? Isim yang merupakan fa'il itu apa? Dia menunjukkan apa? Perbuatan orang yang berbuat atau ittasafa bihi. Apa artinya ittasafa bihi? Atau fa'il itu adalah isim yang disifati dengan perbuatannya sendiri. Ya, kita lihat contohnya. Yang pertama contoh yang normal dulu ya. Yang normal itu apa tadi? Man fa'alal fi'la. Nahu khalaqallahu samawati wal ardo. Ya. Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Lihat di sini mana fa'ilnya? Lafzul jalalah Allah. Kemudian fi'il maklumnya khalaqa ya. Jelas ya. Nah, di sini terbukti lafaz jalalah Allah melakukan perbuatan mencipta. Nah, sudah sampai situ. Itu membuktikan yang manfa'alal fi'la. Adapun yang ittasafa bihi di contoh kedua. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Ya, kerusakan itu nampak di daratan dan lautan. Seakan-akan kita bilang kerusakan yang nampak itu terdapat di daratan dan lautan. Jadi zoharonya itu seakan-akan sifatnya kerusakan yang muncul, yang nampak, gitu ya. Itu maksud dari awit tasafabi. Seakan-akan kata kerjanya itu mensifatinya. Jadi naat man'ut ya. Seakan-akan gini. Al-fasadu az-zohiru gitu. Fil barri wal bahri. Nah, itu maksud dari ittasafa
Ini 3 definisi berarti ya, atau bahkan 4 ini. Pertama, fa'il itu isim marfu yang sabaqahu fi'lun mabniun lil ma'lum. Yang kedua, definisi kedua, au ma fi ma'nahu. Definisi ketiga, man fa'alal fi'la. Definisi keempat, awitasafa bihi. Ya, banyak di sini ya. Itu. Dan referensi dari Ustaz Aceng nampaknya diambil dari Syarah Alfiyah, ya, diambil dari Syarah Alfiyah. Namun beliau ringkasnya, nampaknya begitu. Karena nanti di bawah di halaman 2 dan seterusnya itu beliau mencantumkan bait-bait Alfiyah gitu. Jadi nampaknya diringkas dari Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Baik, lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Masih ada waktu. Ahkamul fa'il tidak harus sampai selesai karena ahkam ini panjang banget pembahasannya sampai poin ke berapa tadi? Ke-7 kayaknya. Nah, kita targetkan sampai poin ketiga ya. Lebih kurang sampai 3 dulu. Ahkamul fa'il, hukum-hukum tentang fa'il atau aturan ya. Aturan tentang fa'il apa? Il fa'ili ahkamun, ya, hukum-hukum pada fa'il. Yang pertama, antum baca coba. Silakan dibaca. Assalamualaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala lil fa'ili ahkamun wa hiya al-awwalu wujubu raf'ihi mislu fazal mujtahidu wa qad yujarru lafzan bi idafatihi ila al-masdari mislu ta'dibul walidi ibnahu wajibun ba'dal ba'iz zaidati mislu wa kafa billahi syahida ba'da man azza min azzaidati mislu ma ja'ana min nadhirin ba'da lam zaidati mislu hayhata lima tu'adun. Nah, masuk sampai situ dulu. Yang pertama adalah wujubu raf'ihi, wajib di rafa ya, wajib marfu. Fa'il itu wajib marfu. Contohnya mislu fazal mustahidu, ini yang standar ya. Ya, orang yang rajin itu sukses. Wa qad yujarru lafzon. Nah, ini ada qad, ada fi'il mudhari, apa maknanya? Qad bertemu fi'il mudhari. Ya. Ada kaidah ya, bisa dibuka di Sarah Jurumiyah. Ada juga di Jami'ud Durus Al-Arabiyah atau Syarah Alfiyah. Kaidahnya gimana? Qad bertemu fi'il mudhari itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama bermakna litaksir, bermakna sering. Yang kedua bermakna litaqlil, bermakna jarang, kadang-kadang. Ya. Itu kalau bertemu fi'il mudhari. Tapi kalau bertemu fi'il madi, maknanya ditaukid ya, penegasan. Qad aflahal mu'minun gitu ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, kalau di sini condongnya qad bertemu fi'il mudhari, ulama menyepakati condong pada makna taklid. Jadi artinya apa? Qad yujarru lafzon. Terkadang fa'il itu lafadznya apa? Majrur. Kita lihat ada 4 kondisi fa'il yang kondisi lafadznya majrur. Jadi nanti mengi'rabnya majrurun lafzon marfu'un mahallan. Secara lafadz dia majrur, secara mahallan, secara kedudukan tetap marfu. Contoh, bidofatihi ilal masdar, disandarkan ke masdarnya. Maksudnya gimana? Kita lihat. Masdar ini berasal dari fi'il ya. Jadi seakan-akan kita bilang bidofatihi ilal masdar itu seakan-akan kita maksudkan adalah subjeknya itu, fa'ilnya itu bersandar pada masdar atau disandari masdar yang merupakan kata kerjanya asalnya. Gitu ya. Contoh, ta'dibul walidi ibnahu wajibun. Apa diartikannya?
Ada beberapa versi ya terjemahnya. Yang pertama, orang tua yang mendidik anaknya itu adalah kewajiban. Orang tua yang mendidik anaknya itu adalah kewajiban. Ya, sehingga jelas ya, fa'ilnya adalah al-walid. Itu fa'ilnya. Mendidik, ta'dib itu kata kerjanya secara makna ya. Atau versi kedua terjemahan yang lain, pendidikan orang tua kepada anaknya adalah wajib. Pendidikan orang tua kepada anaknya adalah wajib. Jadi itu dua versi yang pada intinya fa'ilnya adalah al-walid, dia majrur lihat di situ secara lafaz. Namun secara kedudukan dia marfu ya, mahallan sebagai fa'il dari ta'dib. Ibna itu maf'ul bih dari ta'dib. Gitu ya. Yang kedua, ba'dal ba'i az-zaidati terletak fa'il itu majrur karena terletak setelah ba' zaidah. Ba' huruf jar tapi cuma tambahan. Adanya dengan tidak adanya tidak ada bedanya. Ada dan tiadanya tidak masalah, itu maksudnya. Contoh wakafa billahi syahida, ini ayat Qur'annya. Apa artinya? Cukuplah bagi Allah saksi. Nah, di situ billahi lafaz jalla Allah itu majrurun lafzan marfu'un mahallan sebagai fa'il dari kafa. Jelas ya? Ini kalau ini sering. Wakafa billahi syahida dan seterusnya ini sering. Yang ketiga, ba'da min zaidati terletak setelah min huruf jar yang merupakan zaidah juga, tambahan. Ada dan tidaknya tidak masalah. Tadi ya, misalnya yang waqafa bila itu kita ganti waqafallahu juga boleh. Ya. Namun Al-Quran punya maksud tersendiri ya. Al-Quran bahasa yang kompleks, yang indah. Tentu ada maksud kenapa Allah jadikan huruf jar di situ. Ya, kemudian ya apa lafadznya Pak? Contohnya maja'ana min nazirin. Apa itu artinya? Maja'ana min nazirin. Ya, ada dua versi juga Ana buatkan terjemahnya. Yang pertama ini sebenarnya potongan ayat. Cuma di potongan ayat Quran semestinya ada basyirin. Ya, jadi maja'ana min basyiri wa nazir. Kalau nggak salah ya di ayat Quran. Namun di sini tidak ada basyirnya. Adanya cuma nazirnya. Artinya apa? Tidak ada yang datang kepada kami dari seorang pemberi peringatan. Tidak ada yang datang kepada kami dari seorang pemberi peringatan. Kira-kira failnya mana? Failnya jelas yang nazir ya. Majrurun lafzan marfu'un mahallan sebagai fa'il dari ja'a. Gitu. Yang kedua, terjemahan kedua, perhatikan. Seorang pemberi peringatan itu tidak ada yang datang kepada kami. Ini memang agak dipaksakan ya, tapi tujuannya biar subjek di depan. Seorang pemberi peringatan tidak ada yang datang kepada kami. Biar lebih jelas membuktikan bahwa nazir di sini cocok sebagai fa'il atau subjek. Dari apa? Ja'a. Itu ya. Yang keempat, yang terakhir, ba'dal lam zaidah, fa'il yang majrur itu terletak setelah lam jer yang merupakan huruf zaidah cuma tambahan. Ini juga ayat Quran ya. Di surat apa ini? Allah Ta'ala berfirman, hayhata lima tu'adu. Di surat apa? Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ayat 36. Al-Mu'minun ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, hayhata lima tu'adun. Apa itu artinya? Mustahil ya. Hayhata itu artinya mustahil atau jauh gitu. Jauh dari kebenaran untuk terjadi. Sehingga diartikan jauh sekali dari kebenaran segala yang mereka ancamkan kepada kamu. Ya, ini perlu lihat konteksnya, ini lagi bahas apa, tafsirnya, perlu dicek nanti.
Jauh sekali dari kebenaran segala yang diancamkan kepadamu itu. Nah, mana failnya? Yang mana? Mana failnya? Di itu kira-kira mana? Terletak setelah lam ya. Berarti yang ma-nya saja. Itu ma apa? Mausulia atau ma itu ada 5 ya. Ada minimal 5 jenis ma apa aja? Mausulia ya, kata sambung. Ada masdariyah ya, masdariyah. Dia bisa ditakwil jadi masdar apa? Masdar muawwal gitu ya. Ada juga ma istifhamiyah untuk apa? Bertanya ya, misalnya mas muka gitu ya. Siapa namamu? Ada juga ma untuk syartiyah, untuk syarat. Barang siapa demikian maka demikian. Ma taf'al af'al. Apa yang kamu lakukan, aku pun ikut melakukannya gitu ya. Itu sudah berapa tadi? 4 ya. Satu lagi apa? Ma yang belum apa? Istifham. Apa? Nafi. Oh iya, manafiyah ya. Manafiyah yang bermakna tidak. Yang bermakna tidak. Sudah, itu. Nah, ini cocoknya apa? Kita kerucutkan ada 2 pilihan antara mausuliyah atau masdariyah. Mana yang benar? Nah, kalau bingung, kita harus punya pegangan i'rabul Quran. Jadi, ketika ayat Quran itu tidak mampu kita i'rab karena keterbatasan kemampuan kita, buka aja i'rabul Quran. Anda juga semalam sudah buka, imanya ini bisa 2 pilihan. Jadi bisa masdariyah, bisa juga mausuliyah. Ya, baik. Jadi tidak. Nah, ma ini dia fa'il, ya, dia fa'il. Dari fiilnya itu hayhata yang pertama. Jadi fiilnya itu bukan tu'adun, bukan ya. Karena tidak ada ceritanya fa'il terletak sebelum fiil itu tidak boleh. Kalau fa'il dalam ilmu nahwu, fa'il harus terletak setelah fiil. Ya, jadi ma di sini fa'il terhadap hayhata. Kata kerjanya itu hayhata yang pertama. Sedangkan hayhata yang kedua itu taukid dari hayhata yang pertama. Itu ya, ini ayat Quran ya, ya seperti itu, kompleks. Tapi yang kedua, wujubu wuku'ihi ba'dal fi'li. Nah, ini tadi sudah kita singgung, Anda singgung tadi. Fa'il harus wajib terletak setelah kata kerjanya. Contoh, ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Ayat Quran ya. Kebenaran telah datang, kebatilan telah sirna. Lihat, al-haqqu terletak setelah ja'a jelas, al-batilu terletak setelah zahaqa, fiilnya masing-masing. Jelas ya? Ini ada kondisi khusus, lihat di bawahnya. Fa in taqaddama ma huwa fa'ilun fil ma'na kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ilaih. Gampangnya gini. Kalau fa'ilnya yang justru mendahului fi'ilnya, gitu gampangnya. Ya, memang secara makna tetap kata kerja itu yang pokok. Jadi dalam ilmu nahwu kata kerja itu adalah yang menjelaskan fa'ilnya kan? Istilahnya apa itu? Istilahnya eh, musnad ilaih ya. Kalau jumlah fi'liyah mana yang menerangkan? Fa'il atau fi'il? Yaitu fi'il ya, yang menerangkan fa'ilnya. Kalau dalam jumlah ismiyah mana yang menerangkan? Yang menerangkan adalah khobar. Ya. Musnadnya adalah khobar. Musnad itu yang menerangkan ya. Nanti ada musnad ilaih istilahnya atau isnad ilaih. Nah, di sini ada jika fa'il mendahului fi'ilnya pada contoh mislu Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mencela mereka. Nah, di sini lafaz Allah mendahului fi'il yastahzi'u. Maka gimana?
maka fa'ilnya kita bilang apa? Domir mustatir. Ya'udu ilai. Ya. Mana fa'il dari yastazi'u? Jawabannya bukan lafaz jalalah Allah. Tapi jawabannya domir mustatir. Takdirnya huwa. Ya'udu ila lafzil jalalah Allah. Itu maksudnya. Jadi cara mentasrif atau ma'i'rab ya bukan tasrif. I'rab fa'il dari fi'il yang tidak muncul lafadz fa'ilnya di depannya, maka caranya dengan menyebutkan dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila pada kata sebelumnya, yaitu lafzi jalalah Allah pada kalimat ini. Mungkin itu kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.